putriku. Dari kecil dia sangat mengagumi dokter, serius. Putrimu punya selera yang bagus, kalau ada dokter di rumah, seluruh keluarga tenang. Xiaoxin, ayo kita bertemu sekarang. Tapi aku punya syarat, bawa ibumu juga. Mau ketemu di mana? Rumahmu dekat rumah sakit yang mana? Yang paling dekat rumah sakit 4. Setengah jam lagi, ketemu di depan rumah sakit 4. Nak, maksudmu apa sih? Ada apa? Kenapa harus ketemu di rumah sakit? Kencan sama dokter ya harus di rumah sakit. Ini drama apa yang kau mainkan? Aku sudah bilang jangan ikut, kamu maksa. Sudah kukatakan. Akan butuh waktu lama, kamu tidak percaya. Dokter Sang, Hasilnya keluar. ibu saya sebenarnya kenapa? Shi Xiong, ternyata benar seperti yang kau katakan. Ibu Xiaoxin kena penyakit jantung koroner. Tidak mungkin, ibu saya biasanya cuma tekanan darah agak tinggi. Tidak pernah ada penyakit jantung. Kok bisa kena jantung koroner? Xiaoxin, jangan panik dulu. Ini hasil pemeriksaan rumah sakit. Nak, bagaimana kamu bisa langsung tahu? Tante, masa tidak tahu? King Feng selalu juara 1 di fakultas kita, sekarang. Juga dokter top di rumah sakit Yanxi, matanya sangat jeli. Shi Xiong, coba jelaskan pada kami, biar aku juga belajar. Bu, serangan jantung koroner biasanya. Tidak ada tanda-tanda, hanya sedikit kasus yang punya. Gejala tidak khas. Hari ini saat video call dengan Xiaoxin, aku lihat ibunya. Terus memegang rahang kiri, awalnya kukira. Ibunya mungkin sakit gusi kiri pelas. Nyeri tarikan di bahu dan lengan kiri, gejala seperti ini. Sangat mungkin pertanda awal serangan jantung koroner. Dan begitu jantung koroner menyerang, bisa menyebabkan serangan jantung bahkan kematian mendadak. Tidak boleh ada penundaan. Makanya aku ajak Xiaoxin ketemu langsung di rumah sakit terdekat. Aduh, Dokter Su, kamu hebat sekali. Untung ada kamu. Kalau tidak, ibu saya bisa bahaya. Terima kasih. Xiaoxin, tidak usah sungkan, ini kewajiban dokter. Tante Su, saya juga harus berterima kasih. Tidak perlu, tidak perlu. Xiaoxin, cepat jaga ibumu. Xiaoxin, ikut aku sebentar. Akan kuberitahu hal-hal yang perlu diperhatikan. Hei, Shawek sayang. Mau kemana? Kita harus pulang dan istirahat. Dasar anak nakal. Oh, Pajitu. Awalnya nggak mau, tapi tiba-tiba bilang mau dijodohkan, bahkan janjian di rumah sakit. Tiba-tiba bilang mau dijodohkan, bahkan janjian di rumah sakit. Katanya lama banget, aku sampai kaget. Bu, mikir apa sih? Anak ibu seperti apa? Ibu belum tahu? Ibu belum tahu? Orang lain cari jodoh lihat wajah, kamu malah lihat penyakit. Apa kamu sekarang mau memeriksa siapa saja yang kamu temui? Bu, aku berharap di dunia ini tidak ada satupun pasien. Mobil pasien bertabrakan dengan truk pengangkut baja. Pipa besi menembus paru-paru, sangat dekat dengan jantung. Cepat hubungi dokter, jaga belah jantung. Anestesi dan ICU, buka jalur darurat. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan korban. Knock. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Anak saya. Kami sudah memeriksa, memutuskan untuk mencabut besi itu dulu. Bersiap masuk ruang operasi. Baik dokter. Tolong selamatkan anak saya. Bersiap operasi. Dokter, mengambil besi sekarang sangat berbahaya. Kamu siapa? Nak, ini rumah sakit keempat. Saya dokter bedah jantung dari rumah sakit yang 11. Belum ada diagnosis pasti, langsung mengambil besi. Sangat berbahaya untuk anak ini. Kamu bukan dokter sini, tidak berhak ikut menangani. Lagi pula paru-parunya sudah tertusuk, kalau tidak segera mengambil besi. Akan terlambat. Knock, knock. Dokter, dengarkan penjelasan saya. Su King Feng, Anda Dokter Su? Dokter San, dia dari rumah sakit lain. Kenapa ikut campur di sini? Ini Wakil Direktur Bedah Jantung yang 11, Su King Feng. Wakil Direktur Bedah Jantung yang 11, Su Feng. Otoritas Beda Jantung Negeri Muda yang Liceisme. Anda dokter bedah jantung sini, ya? Ya. Tolong dengarkan jantung anak ini. Apakah ada suara bising sistolik? Memang ada suara bising. Ibu anak, silakan masuk. Eyo. Anak Anda demam belakangan ini? Ya, sudah lebih dari sebulan, pakai antibiotik. Tidak mempan, mau dibawa kontrol ulang, tiba-tiba begini. Di perjalanan ini terjadi masalah. Lihat, ada nanah di jari anak ini. Ada bercak merah di lengan, ditambah demam selama sebulan. Ditambah suara bising saat jantung berkontraksi, menurut saya, endokarditis infektif. Jadi saya sarankan pasien dulu melakukan USG jantung. Kalau langsung mencabut pipa baja ini. Saat operasi, vegetasi di katup mitral bisa lepas. Emboli bakteri akan mengalir melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Menyebabkan penyumbatan organ, abses, bahkan nekrosis anggota badan. Kalau parah bisa menyebabkan emboli paru dan otak. Kalau diagnosisnya pasti, pencabutan besi dan operasi ganti katup harus dilakukan bersamaan. Suster Liu, ikuti saran Dokter Su. Segera lakukan USG. Baik.
Terima kasih. Laki-laki 36 tahun meninggal karena kecelakaan. Dia pernah menandatangani perjanjian donor tubuh. Dia dan Si Dawei. Semua indikatornya cocok. Tapi tubuhnya rusak parah, operasinya akan sulit. Bagaimana dengan si Dawei? Dia di Shanghai, kamu bisa operasi kapan saja. Kepala Liu sudah mengajukan permohonan ke rumah sakit kita, agar kamu segera ke Shanghai. Cepat bantu saya cari tiket pesawat. Cepat ambil jantungnya, harus dalam waktu 6 jam. Dikirim ke Shanghai. Menjadi, setelah operasi selesai, penerbangan Beijing-Shanghai hanya tinggal. Tapi bandara akan mengaktifkan jalur hijau untuk transportasi organ, dengan dukungan rute penerbangan kita. Terus berkomunikasi dengan bandara. Pemeriksaan kapten selesai. Baik. 2077 keadaan khusus, penerbangan ini akan membawa 2 penumpang. Mengangkut organ transplantasi Keskivi ke Shanghai. (2077) menerima. Infus cairan pelindung jantung, kita harus berusaha. Menyisakan lebih banyak pembuluh darah, agar saat operasi penerima. Ada lebih banyak ruang untuk penyambungan. Baik, Kotak pendingin sudah siap? Sudah siap. Es batu. kamu hebat, 10 menit lebih cepat. Masih banyak tahap operasi, cepat pergi ke bandara. Kamu bawa baik-baik, hati-hati di jalan. Mengerti? Dokter Su. Dokter. Aku berharap jantung suamiku terus berdetak. Anakku akan segera lahir, meski dia tidak bisa melihat ayahnya. Tapi aku berharap dia bisa mendengar detak jantung ayahnya. Tenang saja. Aku pasti akan mewujudkan keinginanmu. Terima kasih atas donasi tanpa pamrih dari suamimu. Tolong, dokter. Aku pergi. Baru dapat kabar, penerbangan ini akan mengangkut organ transplantasi ke Shanghai. Dokter sedang dalam perjalanan, kita siapkan sesuai rencana, ingat. Pastikan menenangkan penumpang dan bekerja sama. Berikan yang terbaik. Diterima. Terima kasih, Kapten. Selamat datang di Asia New Airlines. Tuan Li, silakan masuk. Halo Tuan Li, silakan. Tuan Li, mau minum sesuatu? Tidak perlu, terima kasih. Baik, tidak mengganggu. Halo Nona, silakan. Dokter Sulihat, di sana sudah mulai boarding. Navigasi menunjukkan masih macet 45 menit. Ini pasti tidak sempat. Sudah lewat waktu keberangkatan, kapan kita terbang? Maaf Pak, masih ada 2 penumpang. Belum boarding, kira-kira masih berapa lama? Waktu pastinya menunggu instruksi menara. Sangat besar. Tolong tunggu sebentar, maaf ya maaf. Asia, New 2077 Kangal. 2077 menjawab. Dokter terjebak macet, tidak bisa sampai bandara tepat waktu. Tunda keberangkatan setengah time. Tunggu organ jantung. 2077 menerima. Selamat malam penumpang, saya kapten penerbangan ini. Karena penerbangan ini mengangkut organ transplantasi ke Shanghai, tenaga medis belum bisa sampai bandara tepat waktu. Tidak bisa menunggu lagi, cari cara lain. Dokter Su mau kemana? Cepat-cepat, sangat cepat. Kapan kita terbang? Mengangkut organ. Bukan, pesawat ini tidak bisa menunggu. Suruh mereka naik penerbangan berikutnya. Begini Tuan Li, karena ini penerbangan terakhir ke Shanghai. Mohon pengertiannya. Aku mengerti kalian, tapi bisakah kalian juga mengerti aku? Ibu mertuaku sedang dioperasi. Kalau aku tidak bisa pulang, istriku akan menceraikanku. Kalian bisa bertanggung jawab? Aku mengerti, tapi pesawat kita akan segera lepas landas. Tenang saja. Bukan soal tenang atau tidak, aku minta kalian lepas landas sekarang juga. Jam berapa tepatnya bisa lepas landas? Kasih waktu yang pasti. Bisa? Terima kasih. Tidak apa-apa. Semoga lancar. Semangat.
Kapten Guan, ada penumpang kelas 1. Tidak setuju dengan penundaan penerbangan. Mengerti. Aku akan lihat. Aku terbang dengan Asia New Airlines puluhan kali setahun, tahu? Kapten. Apa? Wang Ken sedang menjelaskan padanya. Oke, mengerti. Ya, maaf sekali, Tuan Li. Maafmu tidak ada gunanya. Aku buru-buru. Kapten. Halo, Tuan Li. Saya kapten pesawat ini. Guan Yuking. Begini, rumah sakit di Shanghai sudah siap untuk operasi, hanya menunggu jantung ini. Jika kita berangkat sekarang, pasien akan kehilangan kesempatan hidup. Saya yakin ini bukan yang Anda inginkan. Baru tahu situasi Anda adalah orang yang sangat menghargai keluarga. Jadi saya harap dapat dukungan Anda. Jika perlu, saya bisa mewakili perusahaan. Menelepon istri Anda untuk menjelaskan. Saya yakin dia pasti akan memaafkan. Kamu menelepon istriku? Nanti aku jadi jomblo. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Aku mengalah saja, oke? Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya. Apa-apaan ini? Mohon bersabar. Halo, tim rumah sakit Yansi, terima kasih. Terima kasih banyak. Dr. Su, silakan. Sudah jam berapa ini? Kesal banget. Bro, terlambat banget, baru datang. Hanya menunggu kamu. Semuanya, maaf telah membuang waktu kalian. Pesawat akan segera lepas landas. Terima kasih atas pengertian dan kerjasama semua. Yashin 2077. Radar Area Control, Shanghai Tela, Menjidentifikasi. Yaksin 2077. Peringatan meteorologi penerbangan. Angin kencang di wilayah selatan Cina. Garis depan badai petir mencapai Shanghai lebih awal. Bandara Hongqiao Shanghai dan Bandara Pudong akan ditutup pada pukul 22. Silakan laporkan niat Anda. Yaksin 2077 meminta izin untuk mendarat darurat di Nanjing. 42390, mohon arahan. Diterima. Para penumpang, karena pengaruh cuaca badai petir, Bandara Hongqiao dan Pudong Shanghai ditutup sementara. Penerbangan ini diperkirakan akan mendarat darurat di Nanjing. Mendarat di Nanjing. Dari Nanjing lalu ke Shanghai, ini tidak akan sempat menyelesaikan operasi. Dr. Su, pesawat sedang mengalami turbulensi. Mohon kembali ke kursi Anda. Maaf, saya perlu berbicara dengan kapten Anda. Ini tidak sesuai dengan prosedur. Mohon kembali. Jika pesawat mendarat di Nanjing, saya harus ke Shanghai lagi. Operasi ini tidak akan selesai. Ini menyangkut nyawa seseorang. Tolong bantu saya. Tunggu sebentar. Halo. Kapten, ada dokter yang ingin berbicara dengan Anda. Berikan telepon padanya. Terima kasih. Halo, kapten. Halo, dokter. Silakan bicara. Pasien di Shanghai ini sudah menunggu jantung ini selama 2 tahun. Jika Anda mendaratkan pesawat ini di Nanjing, saya harus ke Shanghai lagi. Operasi tidak akan selesai, dan pasien ini akan dalam bahaya. Kami juga tidak ingin mendarat di Nanjing, tapi bandara Shanghai akan ditutup pukul 22. Bahkan jika kami sampai di Shanghai, kontrol lalu lintas udara tidak mengizinkan pesawat apapun untuk mendarat. Kapten, pendonor jantung ini seharusnya hari ini membawa istrinya untuk pemeriksaan kehamilan. Kecelakaan terjadi di jalan, dia melindungi istrinya dan bayi yang belum lahir, dan meninggal dengan tragis. Jantung ini adalah harapan 2 keluarga. Kapten, tolong bantu saya. Penumpang, mohon kembali ke kursi Anda, beri saya waktu. Terima kasih. Dr. Su, mohon duduk kembali dulu. Terima kasih. Pasang sabuk pengaman. Kapten, saya sudah siap untuk mendarat darurat di Nanjing. Siap mengikuti perintahmu. Tunggu sebentar. Berputar di tempat. Dokter, tekanan darah dan saturasi oksigen pasien turun dengan cepat. Pasien hampir tidak bisa bertahan. Kenapa jantungnya belum sampai? Dokter,
sudah menghubungi bandara karena cuaca buruk. Bandara Pudong dan Hongqiao tutup. Pesawat tidak bisa mendarat. Xiao Bai, aku akan mendarat darurat di Wuxi. Apa? Waksi? Shanghai 2077 meminta izin mendarat darurat di Wuxi. Shanghai menerima. Garis depan badai petir akan segera mencapai Shanghai. Bandara Wuxi juga akan segera tutup. Kamu hanya punya waktu setengah jam. 2077, yakin ingin mendarat darurat di Wuxi? Ya, 2077 memutuskan mendarat darurat di Wuxi. Minta izin masuk dengan kecepatan tinggi. Kapten. Oak, menjadi. Para penumpang, pesawat ini akan tiba di Bandara Sunan Shuofang dalam 15 menit. Harap pasang sabuk pengaman. Tutup meja kecil dan atur kursi ke posisi normal. Harap matikan komputer dan perangkat elektronik. Terima kasih. Dr. Su, waktu sudah sangat mepet. Kita sudah berusaha maksimal. Aku sangat ingin kamu dan anak bisa mendengar suara detak jantung ini. Suara berdetaknya. Dokter, harap turun pertama. Kru sudah menyiapkan jalur khusus. Semoga operasinya sukses. Terima kasih. Di sini. Dokter Su, ini helikopter penyelamat yang disiapkan kapten untukmu. Helikopter penyelamat. Bagaimana dengan perusahaan? Katanya orang itu langsung mengeluh begitu turun dari pesawat. Bilang kita melanggar keinginannya, tidak membiarkannya turun pertama. Lalu bilang penerbangan delay, menyebabkan banyak masalah. Tidak hanya minta ganti rugi, tapi juga menghukummu. Sherfu. Perusahaan baru saja memberi kabar, menyuruh kita kembali. Besok segera, setelah badai petir berhenti. Sepertinya masalahmu mendarat darurat di Wuxi, perusahaan sangat keras. Yuching, bagaimana kalau kita minta tolong pemimpin? Aku kapten, keputusanku tanggung jawabku. Memang harus bicara dengan pemimpin, tidak bisa dihindari. Sudah, jangan cemberut, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Apa yang besar? Malam ini kita tinggal di Shanghai. Sudah lama tidak makan xiao yang Xinjiang. Ayo, aku yang traktir. Guanarie memang Guanarie. Semua masalah besar harus ditanggung sendiri. Ayo, pergi. Ayo. Nanti bantu aku kirim video ini ke
Keluarga pendonor jantung. Ini adalah jawaban terbaik untuk istri itu. Dan bayi yang belum lahir. Mengerti. Dr. Su, terima kasih banyak. Jangan sungkan, ini tugas kami. Dr. Su, kami masih merinding memikirkannya. Untang kalian. Tiba lebih awal dengan helikopter, kalau tidak, pasien ini pasti tidak tertolong. Apa maksudmu? Sebelum kalian mendarat, pasien sudah hampir tidak tertolong. Artinya, bahkan jika penerbangan kami tiba tepat waktu di Shanghai, belum tentu bisa mengejar operasi, ya? Bukan belum tentu. Pasti tidak akan keburu. Dr. Su, untung kapten mengatur helikopter. Sehingga kami bisa tiba lebih awal. Begitulah kejadiannya. Saya siap menerima hukuman. Yuking, kali ini kalian berhasil mengantarkan jantung dengan aman dan tepat waktu ke Shanghai. Rumah sakit Yanxi dan rumah sakit Puai, serta keluarga pasien. Bersama-sama berterima kasih padamu dan kru pesawatmu. Ini... Apa maksudnya ini? Ini surat terima kasih dari 2 rumah sakit dan keluarga pasien. Bendera penghargaan dan surat terima kasih ini dikirim oleh Rumah Sakit Yanxi. Mereka bilang, operasi transplantasi jantung sangat sukses. Mereka juga meminta agar kalian diberi penghargaan. Jadi, kami rapat dan memutuskan untuk tidak menindak tentang pendaratan darurat di Wuxi. Bahkan, perusahaan akan memberi penghargaan pada kru pesawat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan keluhan tamu VIP itu? Dokter yang menangani sudah menyelesaikannya. Dokter yang menangani? Boleh tahu nama dokter itu? Saya ingin berterima kasih padanya. Nama Nia Su King Feng. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan hanya berasumsi sendiri bahwa bertahan mati-matian adalah keberanian. Menunjukkan perasaan sejati adalah kelemahan. Su King Feng. Wakil Direktur Departemen Bedah Jantung, gelar doktor dari Universitas Kedokteran Union. Sebelumnya terus menerbitkan makalah medis, 11 diantaranya diterbitkan di Wah, dia ternyata sangat hebat ya. Mau beli apa ya? Oh, kamu ya. Apa kamu yang waktu itu di kantor Dr. Su? Kamu datang untuk menemui Dr. Su, kan? Ya, Dia hari ini di ruang perawatan intensif, mungkin sedang melakukan ronde. Ayo, aku antar kamu. terima kasih ya. Kapten Guan, Dr. Su ada di ruang perawatan intensif. Aku duluan sibuk ya. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, kalian berdua keluarga pasien siapa? Dari UGD minggu lalu. Yang pneumonia virus itu. Dok, saya cuma mau tanya, pakai alat ECMO itu masih harus dirawat berapa lama lagi? Sudah berhari-hari ini. Iya, betul. Untuk kondisi ayahmu seperti ini, harus pakai ECMO. Untuk penelitian kapan? Berapa lagi biayanya? Sekitar 300.000. Sayang, terus begini bukan solusi. Kamu putuskan saja. Kalau memang tidak bisa, sudahlah. Untuk dia, kita sudah berusaha maksimal. Qing Feng.
Aku dengar, pasien ini waktu muda meninggalkan istri dan anak. Sekarang tua baru kembali, jadi anak-anaknya tidak terlalu peduli padanya. Sebenarnya ayah kalian pernah bilang padaku, dia tidak mau diobati lagi. Mungkin juga takut membebani kalian. Kalian pikirkan baik-baik. Bagaimanapun, memaafkan atau tidak, ada banyak kesempatan. Tapi hidup hanya sekali. Kalau sudah putuskan, temui aku di kantor. Bicarakan dengan ruang perawatan intensif, biaya tempat tidur 305. Aku akan bantu bayar sebagian dulu. Dokter Su, keluarganya saja tidak mau menolong. Biaya setinggi ini dokter yang bayar, ini bagaimana? Orang ini masih bisa diselamatkan, aku tidak mau menyerah begitu saja. Tapi keluarga pasien 305 itu, bicaranya sangat kejam. Mereka terhadap ayah mereka sendiri. Tidak ada rasa sayang. Kalau benar-benar tidak ada rasa sayang, dari awal tidak akan. Bawa dia ke ruang perawatan intensif, beri mereka waktu untuk berpikir. Aku tidak ingin melihat mereka menyesal. Kalau menurut Dokter Su, apakah mereka akan melanjutkan pengobatan? Sulit dikatakan. Tapi aku tahu. Cinta pasti lebih besar daripada kebencian. Mengerti, aku akan segera mengurusnya. Silakan. Kamu datang untuk apa? Halo Dokter Su, aku datang untuk memberi hadiah. Menyelamatkan pasien adalah tugasku. Terima kasih atas niat baikmu. Bawa kembali hadiahnya. Bukan hanya karena menyelamatkan Shiwu. Ada hal lain. Hal lain apa? Waktu itu aku mendarat darurat di Wuxi, ada penumpang yang mengeluh. Beruntung ada kamu yang membawa surat terima kasih dari rumah sakit dan keluarga. Aku dan kru pesawatku terhindar dari hukuman, jadi terima kasih. Oh, kamu pilot wanita itu ya? Kebetulan sekali. Pilot dari skuadron terbang ke-7, Asia New Airlines. Guan Yu King. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih padamu, kalau bukan karena kamu memanggil helikopter penyelamat, aku tidak bisa menyelesaikan operasi itu. Terima kasih banyak, terima kasih. Jadi, karena ingin berterima kasih, terimalah hadiah ini, ubah niat baik menjadi tindakan. Itu moto kru kami, cepat terima. Ini terlalu berharga. Apa maksudmu? Kamu tidak masih marah karena waktu itu aku memeriksamu di sini, kan? Tidak. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih, terima kasih. Jadi maafkan aku untuk waktu itu. Tidak apa-apa. Halo Dokter Su, hasil röntgenku sudah keluar. Kalau gitu kamu sibuk ya, aku pergi dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Tolong bantu saya misalnya. Silakan duduk. Apakah operasi Dokter Su sudah selesai? Sudah, saya akan antar Anda mencarinya. Halo, sudah menemukan Dokter Su? Sudah, terima kasih. Siapa itu? Direktur Gao, dia pacarnya Dokter Su. Seorang pilot wanita juga. Peikar. Beberapa waktu lalu kami bertengkar, dia sudah pernah datang sekali. Hari ini dia sengaja datang bawa hadiah, super aktif. Tapi hari ini dia pergi, Dokter Su bahkan tidak mengantarnya. Pasti mereka masih bertengkar, belum berbaikan kan? Masih bertengkar. Baiklah, kamu sibuk dulu saja. Oak. Tunggu. Nona, tunggu sebentar. Memanggil saya? Ayah, kamu. Kita kenal? Saya wakil direktur rumah sakit ini. Nama saya Gao Jianling. Halo Direktur Gao. Anda mencari saya? Anda mencari Dokter Su, sepertinya ada sesuatu ya. Saya ingin tahu, apakah kalian ada perselisihan? Tidak ada perselisihan, hanya beberapa hal pribadi. Hanya saja banyak hal, juga cukup rumit. Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Nona, jika tidak merasa terganggu, bisakah Anda memberikan kontak Anda kepada saya? Sebenarnya saya baru pindah ke rumah sakit ini tidak lama. Dokter Su adalah bakat muda yang kami fokuskan. Selain pekerjaan, saya juga ingin lebih peduli. Dengan kehidupannya, dia tidak banyak teman, jadi saya ingin melalui Anda
mengenalinya lebih baik. Maaf Direktur Gao, Anda mungkin salah paham. Sebenarnya saya dan Dr. Su itu tidak terlalu akrab. Bahkan tidak bisa disebut teman. Nona, jika Anda merasa saya mengganggu, Anda bisa langsung menghapus nomor saya. Baiklah kalau begitu. Ini nomor telepon saya, Guan Yuki, pilot Asian New Airlines. Xiao Guan, baik, senang berkenalan dengan Anda. Jika di kemudian hari ada yang bisa saya bantu, Anda bisa langsung menghubungi saya. Baik, terima kasih, saya pergi dulu. Oke, sampai jumpa, sampai jumpa. Wangi sekali. Bagaimana? Khusus disiapkan untuk Shifu, hotpot daging sapi. Hebat Sun Xiaobai. Bagaimana kamu tahu Guan Erye? Suka makan hotpot daging sapi? Sungguh perhatian, saya masih berharap Shifu banyak membimbing saya. Hotpot ini bukan apa-apa. Cuma 2 potong daging ini, udah mau ngibuin aku ya? Tentu saja enggak, aku juga siapin jus khusus buat kamu. Minum jus sebelum makan hotpot biar nggak gendut, tunggu ya. Peduli sama atasan itu wajib, tapi jangan lupa bagian aku juga. Ada kok, sabar ya. Najidadong. Makan, sini. Makan dulu, bakso-bakso. Sudah larut malam belum pulang juga? Belum berbaikan ya? Halo, siapa ini? Hello Xiaoguan. Saya Gao Jianling. Halo Dekan Gao. Besok ada waktu luang nggak? Kebetulan aku sedang libur kerja. Bagus banget, bagus banget. Setelah ketemu terakhir kali, kesan kamu sangat baik. Kebetulan aku juga kenal seorang pemuda yang bagus. Aku mau kenalin kalian. Kenalin ke aku? Nggak usah deh. Xiaoguan, aku tahu. Aku mungkin agak lancang, tapi kalian berdua dari berbagai sisi. Sangat cocok sekali. Kamu harus percaya sama pandangan orang tua seperti aku. Itu, Kalau nggak suka, anggap aja kenalan baru. Aku sudah janji sama dia, si pemuda juga setuju. Anggap aja kasih aku muka, oke? Oh, kalau... Baiklah Dekan Gao, kasih tahu aku. Waktu dan alamatnya, aku akan datang tepat waktu. Bagus, bagus. Apaan sih? Ye, Maaf Dekan Gao, aku benar-benar nggak tertarik kencan buta. Lagi pula aku sedang menyiapkan makalah untuk dipublikasikan. Besok aku harus buru-buru ngerjakan makalah. Xing Feng, dengerin nasihatku, jangan terlalu tegang soal kerja. Masih panjang jalan ke depannya. Iya, tapi urusan pribadi biar aku yang atur sendiri boleh nggak? Kamu bisa ngatur sendiri nggak? Ada waktu buat ngatur? Lagi pula, si ceweknya sudah setuju. Kalau kamu nggak datang, aku harus tolak dia. Kalau aku lakukan itu, pasti dia bilang, orang tua ini nggak bisa dipercaya. Percayalah. Kalau ketemu nanti ternyata nggak cocok, ya nggak usah jadian. Kamu punya satu teman lagi juga bagus kan? Benar kan? Ya, baiklah. Kalau begitu, kita sepakat. Terakhir, aku ingin menasihatimu sekali lagi. Setelah bertemu dengan wanita itu, kamu harus bertahan setidaknya 1 jam. Ini adalah bentuk penghormatan paling dasar kepada perempuan. Baik. Aku pergi dulu. Kencan buta.
Halo, apakah ini? Kok bisa kamu? Yang diperkenalkan dengan Gao ternyata kamu. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu, terima kasih. Aku hanya akan duduk sebentar. Sepertinya kamu tidak datang untuk kencan buta dengan sukarela. Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk kencan buta. Kalau kamu merasa tidak nyaman atau tidak perlu, kamu bisa pergi. Aku tidak masalah. Tidak boleh. Aku sudah berjanji kepada Dekan Gao untuk bertahan 1 jam. Aku punya usul. Karena sudah datang, jangan buang waktu. Aku akan memeriksamu. Tidak. Periksa apa? Pilot yang duduk dalam waktu lama. Mudah terkena varises kaki, radang sendi, masalah tulang leher dan pinggang. Bisa juga bermasalah. Perubahan tekanan kabin yang besar juga mudah menyebabkan masalah membran timpani cepung. Karena radiasi ketinggian dan kekurangan oksigen, kulit pilot mudah kering. Risiko kebotakan juga lebih tinggi. Masalah-masalah ini bisa diperbaiki dengan menyesuaikan kebiasaan kerja dan hidup, tapi masalah tulang tidak boleh dianggap remeh. Tulang. Mau apa? Berbalik. Bukannya diperiksa. Ngapain berbalik? Aku memang sedang memeriksamu. Aku ingin melihat tulang belakangmu. Gatal. Sini sakit tidak? Tidak sakit. Yang ini? Tidak sakit. Angkat lenganmu perlahan, perlahan. Sakit tidak? Sudah ku bilang tidak sakit ya tidak sakit. Tidak ada yang sakit. Tidak ada masalah. Karena kamu masih muda, rasa sakit tadi masih bisa kamu tahan, tapi aku bisa bilang dengan pasti. Tulang belakangmu sudah mulai bengkok, kalau dibiarkan. Bisa menekan sarafmu. Aku sarankan kamu rutin latihan yoga setiap minggu. Aku juga akan kasih obat, minum sesuai resep dokter aja. Pelayan, Halo, tolong ambilkan saya pulpen. Pak, ini pulpen yang Anda minta. Terima kasih. Masih ada 20 menit. Terus kita ngapain? Cuma ada 1 payung di supermarket, ini obat yang kubeli untukmu. Cara minum dan waktunya sudah kutulis. Makasih ya. Periksa dokter sampai dapat layanan lengkap. Ayo kita pergi. Hujannya gede banget. Tunggu sebentar lagi yuk. Katanya masih 2 jam lagi turun hujan. Jawab telepon dong. Halo. Besok operasi, jadwalkan 3 aja untukku. Kirim jadwalnya ke aku. Oke, makasih. Kita berdua sudah bersama. Lebih dari 1 jam. Kerjasamanya menyenangkan. Mari kita berpisah di sini. Sampai jumpa. Payungnya untukmu. Terus kamu gimana? Aku gak apa-apa.
Nok, Ibu, sudah pulang? Gimana, cocok nggak sama cewek itu? kurang cocok, dan juga... Ibu pasti nggak suka dia. Kok kamu tahu ibu nggak suka? Iya, Anak ibu sudah besar, sudah paham, tahu mempertimbangkan perasaan ibu. Gak apa-apa kok, nggak cocok kita cari lagi. aku mau baca bahan dulu. Iya, bukan, cuma kasih saran aja. Coba perhatikan orang-orang di sekitarmu, siapa tahu. Ada yang cocok banget, ada yang luar biasa. Beneran mungkin ada. Enggak, aku nggak lihat. Kamu sibuk aja, kamu sibuk. Aku masuk kamar baca aja. Jangan dong. Di sini, temani ibu. Ibu ada apa? Nok. Banyak lansia di komplek kita. Bisa belanja online tapi nggak ada kurir yang antar. Jadi malu kalau ngobrol sama orang. Mama ketinggalan zaman, nanti ditertawakan. Mau belajar belanja online? Iya, aku mau belajar belanja online. Gampang, Zhangran. Zhangran jagonya belanja online. Tiap hari terima paket, aku kasih tahu dia aja. Zhangran nggak bisa. Dia kan cowok muda. Selera dia beda sama aku, dia nggak cocok. Telepon Linjaya. MA, udah aku bilang, kami cuma teman kerja. Aku tahu. Aku nggak melarang kamu berteman, aku suka dia. Aku yang berteman sama dia, gitu aja. Ayo. Telepon. Aku nggak mau nelpon. Kenapa sih sampai hubungan kerja kami jadi rusak? Nggak apa-apa, mamamu nggak senggak aturan itu. Nggak sampai segitunya. Linji ya, bukan King Feng. Ini aku, Tante Su. Ayah, hello. Maaf ya gangguin kamu malam-malam. Begini, aku mau nanya sesuatu. Aku mau tanya, gimana caranya belanja online? Aku mau beli 2 celana dalam musim dingin. Pelen, ayah, lengkanya Genie. Lumayan ribet ya. Apa? Kamu mau beliin aku? Wah bagus, yang 105 itu, iya. Aku tahu. Itu. Makasih pelatih atas bimbingannya. Jangan cuma ngomong doang. Aku mau lihat kemajuanmu. Pelatih kan jago, pasti dengan bimbinganmu. Aku bakal cepat lulus. Pilot gak ada yang jago atau ajaib. Cuma latihan terus, paham rute. Persiapan matang, ngerti? Aku percaya kamu. Percaya aku gak guna. Percaya dirimu aja, buruan latihan. Jangan cuma duduk di sini. Siap. Dulu ya pelatih. Cepetan. Din Gao. Xiao Quan. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Dr. Su? Kami baru saja bertemu. Melihat penyakit selama 1 jam. Kalian berdua bukan hubungan. Salahkan aku karena mendengarkan. Tidak apa-apa. Din, kau peduli dengan kehidupan Dr. Su, aku bisa mengerti. Tapi Xiao Guan, aku masih berpikir kalian berdua sangat baik.
Jika kalian bisa menyentuh air yang panjang beberapa kali, Anda akan menemukan lebih banyak keuntungan. Xiaoquan, Dr. Su itu bilang padaku. Dia meminta saya untuk menelepon Anda. Dan selamat tinggal. Kenapa? Aku tidak tahu. Aku bertanya bagaimana dia tidak mengatakan. Sangat misterius. Kalau begitu, aku akan. Saya akan mengirimkan Anda alamat waktu. Bertemu dan berbicara secara rinci. Makan. Tidak ada shift malam. Tidak ada konsultasi dan tidak ada operasi. Kita berdua juga sudah selesai. Seluruh hotpot pergi. Tidak hari ini. Lusa 305 tempat tidur untuk operasi. Aku harus mempelajari operasi. Anggota keluarga setuju. Bagaimanapun, mereka adalah ayah mereka. Daging dan darah adalah kehidupan. Aku benar-benar berpikir mereka menyerah. Pergi atau tidak King Feng. Din Gao. Teleponlah. Din Gao. Bagaimana dengan kencan buta King Feng? Cukup untuk 1 jam sesuai dengan instruksi Anda. Tapi kami berdua tidak merasa. Apa yang orang katakan? Saya melihat penyakit selama 1 jam dan gadis lain berkata, Anda tidak memiliki obat. Diagnosisnya benar-benar tidak akurat. Itu yang dia katakan. Ini dia. Bukankah ini kencan buta? Saya mendengar bahwa Anda tidak puas dengan kunjungan terakhir saya. Saya datang untuk kontrol ulang. Apa? Tidak puas dengan pemeriksaan? Gejala mana yang saya sebutkan tidak akurat? Direktur Gao yang bilang ya? Iya. Dia benar-benar perhatian banget ya. Gak ada apa-apa kok. Gimana nih? Sudahlah, sudah datang ya udah. Kalau kencan buta ini gagal lagi, dia pasti bakal nyerah deh. Setuju. Kalau gitu kita sepakat. Seperti terakhir kali. 1 jam lagi kita pisah. Oke. Makan di sini aja, restoran viral. Oke. Tuan, Nyonya. Paket pasangan ini spesial dari restoran kami. Selain 5 hidangan pilihan ini, ada juga dessert romantis, tapi dessert ini tidak bisa dipesan terpisah. Katanya dessert kalian itu viral ya? Betul-betul. Dessert kami ini harus dipesan 2 hari sebelumnya. Tapi beruntung sekali, hari ini ada tamu yang ubah jadwal, jadi mau coba? Pesan 2 paket single aja. Setuju. Oak, tunggu sebentar. Sup tulang ini udah lama banget, lebih dari sejam. Masih sekitar 10 menit, direbus lagi sebentar. Soal rumah ini, aku dan mamanya Bei. Tunggu kabar baiknya ya. Ayah, Tenang aja, di keluarga Guan. Akhirnya kan tetap aku Guan Shenlei. Yang putusin kan aku ini. Anak satu-satunya. Oke paham ya. Itu. Kamu sambil makan daging sambil lihat itu. Maaf. Aku nggak sengaja lihat HPMU, terlalu kelihatan sih. Sifat pekerjaan kami mengharuskan setiap hari melihat adegan seperti ini. Aku sudah kenyang. Aku juga sudah selesai. Waktunya habis, kita harus selesaikan di sini. Aku yang bayar. Oh ya, tolong sampaikan ke dekan Gao. Kita tidak cocok. Jadi, nggak perlu lagi kencan buta. Tunggu. Kamu nggak ngasih muka aku sama sekali ya? Aku kan cewek.
Tadi ucapanmu itu seharusnya aku yang bilang. Maaf. Ini memang salahku, tapi aku benar-benar gak mau. Pacaran atau menikah? Kenapa? Pernah patah hati atau putus asa sama cinta? Bukan. Karena pacaran dan menikah, gak akan ada hasilnya buat aku. Lagi pula, aku masih punya banyak pasien dan operasi. Gak ada waktu buat sia-siakan. Dokter yang baik banget ya. Oke, aku ngerti. Oh ya, tas yang kamu kasih ini sangat praktis, makasih ya. Sengaja kau suka. Kalau nanti ada keluhan kesehatan atau butuh konsultasi, bisa hubungi aku kapan aja. Tapi sebagai dokter, aku harap kamu gak perlu cari aku sama sekali. Semoga saja. Dah. Apa? Kamu nggak mau nikah? Ayah, tadi sepanjang jalan gendong aku. Aku merasa sangat bahagia. Aku nggak tega bikin ayah sebaik ini khawatir. Guan Yuking selalu bilang aku nggak bisa dibentuk. Tapi dia pernah mikir nggak, besi ya tetap besi, nggak bisa jadi baja. Aku memang begini, aku terima. Tapi satu-satunya yang aku takutkan adalah aku jadi menantu masuk dan bikin ayah sedih. Jadi aku putuskan, rumah nggak usah, nikah juga nggak. Aku putus dengan Beibei. Kamu sama Beibei udah mau nikah? Masa putus gitu aja? Aku nggak setuju. Ayah, aku emang ditakdirin jomblo seumur hidup. Tanpa Beibei, aku nggak mau sama siapa-siapa lagi. Nggak nikah, rumah jadi adem ayem. Senlei, ngapain lagi nih? Udah deh, jangan pura-pura. Aku kan kenal kamu. Di depan baik-baik, di belakang main akal. Mau apa sih? Guan Yuking, aku udah sedih begini. Kamu mau aku gimana lagi? Apa sedikit? Kurang tulus? Yu Cheng, bagaimanapun juga, dia adalah adik kandungmu, kamu adalah kakak kandungnya, urusannya harus kamu tangani. Ayah, bagaimana lagi aku bisa mengurusnya? Dari kecil sampai besar, bukannya aku kurang mengurusnya? Setiap kali selalu begini. Dia berkelahi di luar, itu karena aku tidak menjaganya dengan baik. Dia tidak lulus ujian, itu karena aku tidak membimbingnya dengan baik. Dia pacaran dini, itu karena aku mendengarkan lagu, membuatnya jadi buruk. Kenapa selalu? Pada masalah Guan Senlei, pada akhirnya menjadi tanggung jawabku? Kamu sebagai kakak, tidak bertanggung jawab atas adik kandungmu. Maka aku sebagai ayah, yang akan bertanggung jawab untuknya. Sekarang dia dan pacarnya, bahkan tidak bisa menikah, mau putus. Kakinya sampai terluka, sampai sekarang kamu masih tidak peduli. Kalau begitu, aku akan beri ultimatum terakhir. Ultimatum apa lagi? Kamu pindah. 2 kamar tidur ini akan aku gabung, jadi kamar pengantin untuk Bauer. Lau Guan, apa yang kamu bicarakan? Rumah ini kan dibeli oleh Yuking, kamu suruh siapa pindah? Ayah, aku tidak punya hak untuk menyuruh siapapun pindah. Aku sudah bilang, aku tidak akan menikah. Tidak, pernikahan ini harus terjadi. Lau Guan, Ayah, tolong berpikir rasional, ya? dalam keluarga tidak perlu rasional, yang penting adalah kasih sayang. Kamu sudah terlalu terbiasa dengan kehebatanmu di luar. Pulang ke rumah malah tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Ayah, aku ingin bertanya. Apakah kamu punya anak perempuan hanya untuk membesarkan anak laki-laki? Apakah keberadaan anak perempuan hanya untuk mensubsidi anak laki-laki? Anak laki-laki meskipun tidak berguna tetap berharga, anak perempuan meskipun hebat tetap dianggap sampah. Asal dia minta uang, apa saja bisa diberikan. Kalau aku tidak membawa uang pulang, aku dianggap dingin dan tidak berbakti. Tidak tahu terima kasih dan tidak punya rasa kemanusiaan, benar kan? Kamu benar-benar keterlaluan. Ayah, Dengar apa kata Yuking. Ayah, hari ini ibu ada di sini, aku tetap ingin mengatakan. Kakak perempuanku ibu kandungnya sudah meninggal, kamu merawatnya dengan susah payah. Kamu adalah ayah yang baik. Tapi sejak aku dan Zenlei lahir, kamu berubah total, di matamu hanya ada anak laki-laki. Aku tidak dianggap apa-apa. Lihat bagaimana kamu memanjakan Zenlei, malas dan hanya suka enak-enak. Tidak mau susah sedikit pun, mengandalkan orang tua dengan enaknya. Siapa di antara kami yang keterlaluan, dia atau aku? Dia, bukan aku. pergi dari sini. Takut ayah? Tidak takut. Bauer tidak takut. Aku tanya kamu satu hal. Kamu pindah atau tidak? Kalau kamu tidak pindah,
Kamu. Aku bantu kamu pindah. Lao Guan. Aku pindah. Tidak usah repot-repot. Aku sudah bilang kemarin, aku bisa pindah. Aku pergi sekarang. Yuching. Jangan pergi, ayahmu sedang emosi. Duduklah. Bicaralah baik-baik dengan ayahmu, oke? Ibu, di rumah ini mana ada tempat untukku? Jaga dirimu baik-baik. Lao Guan, lihat apa yang baru kau katakan. Apa itu? Cepat panggil Yuki. Kembali, cepat-cepat. Oke, tidak apa-apa kan? Kakiku ini, salahku. Jangan pukul, jangan pukul. Sayang, mana-mana. Kamu pura-pura sakit. Masih di sini? Di sini? Cepat pergi. Kamu tidak mengejar Yuking? Kamu berdiri saja, aku ambil obat. Mengejar Yuking apa lagi? Aduh, benar-benar menyebalkan. Silakan dinikmati. Terima kasih. Emosi ayahku sudah seperti itu. Kalau aku bersikeras, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Jadi aku harus mengalah. Masalah di keluargamu benar-benar rumit. Aku juga tidak lebih baik. Ibuku mau menikah untuk ketiga kalinya. Menikah ketiga kalinya. Kak, aku sudah single 20 tahun. Dia sudah beberapa kali menikah, kamu tidak kagum. Bahkan seorang kepala departemen dalam yang dihormati. Hidup asmaranya sangat berwarna. Aku sampai kewalahan. Sekarang dia memanggilku pulang. Menyuruhku melayani dia dan ayah tiriku yang ketiga. Anak-anak lain memanfaatkan orang tua. Kita berbeda, kita dimanfaatkan oleh orang tua. Pesawat terbang melawan angin, mungkin kita memang ditakdirkan untuk melawan arus. Aku sering berpikir, ayahku dan Guan Zhenlei adalah ujian dari langit untuk menyiksaku. Jangan ketawa. Pokoknya besok aku pindah ke asrama. Ngapain pindah ke asrama? Di sana masak dan cuci baju kan ribet. Ibuku punya apartemen Diansi, apartemen ahli. Masih ada 1 unit yang kosong. Mau pindah ke sana? Anggap saja jagain rumah buat aku. Jangan nolak ya. Memang paling bisa diandalkan deh. Pasti dong. Makasih ya. Malam ini nginep di hotel dulu, besok baru pindah. Kita cari tenaga kerja gratis. Bantu pindahin barang-barangmu, gimana? Tante Su, sedang apa? Kaget aku, lagi ngapain sih? Usia sudah segini, kalau jatuh gimana? Pelen. Anakku lagi tidur. Sejak ada sarang burung ini, burung-burung kecil ini terus berkicau. Kamar anakku terlalu dekat. Kalian tahu kan dia dokter? Sibuk dari pagi sampai malam. Sangat capek. Iya, dia gak bisa istirahat. Istirahatnya terganggu. Kalian harusnya ngerti dan urus ini. Kenapa tadi dia bilang bukan urusan kalian, Tante? Kok burung bisa ganggu anak tante? Aku pindah sendiri. Tante Su turun dulu, kami bantu pindahin. Ini urusan kalian, urusan kalian. Ures. Memang harusnya urusan kalian. Ayah, Pelen. Bu, aku pindah ke apartemen ahli. Knock. Anak ini. Ada apa sih? Halo, Knock. Kenapa pergi?
Apa karena burung ini? Mengganggumu? Bukan, Bu. Jangan berpikir macam-macam. Pusat transplantasi sudah mulai, aku tinggal di apartemen ahli. Lebih dekat ke rumah sakit. Kalau gitu, ibu antar makanan. Jangan, Bu. Di rumah sakit ada wakil direktur baru. Ibu sering ke rumah sakit, kurang baik. Aku mau kasih kesan baik. Aku lagi nyetir, gak bisa telepon. Aku tutup ya. Bu, aku nyetir gak bisa telepon. Aku tutup ya. Hello. Anak ini. Yuking kirim pesan. Bilang teman sekerja sebentar datang bantu pindahin barang. Suruh dia pindah. Jangan pernah pulang. Kamu ngapain sih? Dia kan anak kita, bukan musuh. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Dia memperlakukan kita seperti musuh. Aku cuma minta dia bantu adiknya. Lihat sikapnya, sepertinya dia ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Guan. Bagaimana? Zaman sekarang, kalau bisa cari uang dan punya kemampuan, dia bisa mengabaikan keluarga begitu saja? Yuking ingin Zenlei belajar mandiri. Itu tidak salah. Mana ada ayah seperti kamu? Memaksa kakaknya membelikan rumah untuk adiknya. Aku selalu mencarikan jodoh untuknya. Aku hanya ingin dia bahagia. Tapi sekarang, aku malah dituduh pilih kasih. Untuk apa aku punya anak? Datang. Anak? Apa ini rumah Bibi Liu dan Paman Guan? Ayah, masuklah. Hello, Bibi. Silakan masuk. Anda? Bibi. Paman Guan. Nama saya San Xiaobai. Saya rekan kerja Kapten Guan. Hari ini, saya datang untuk membantunya pindah. Anda rekan kerja Kapten Guan? Paman. Berapa umurmu? Jabatan apa? Paman. Nama saya San Xiaobai, tinggi 185 cm. Umur 28 tahun, posisi kopilot. Sudah terbang selama 4 tahun, saya masih lajang. Berencana menikah dalam 2 tahun. Aku bilang, kamu datang untuk pindahan atau cari jodoh? Kapten Guan benar-benar keterlaluan. Mengirim rekan kerja, bahkan tidak mau bertemu ayahnya. Bukan begitu Paman, Kapten Guan hari ini harus mengajar murid baru, benar-benar tidak ada waktu. Makanya saya mewakilinya. Kapten Guan, barang-barangnya belum siap. Tunggu beberapa hari lagi, tidak apa-apa Paman. Saya sudah menyewa perusahaan pindahan yang sangat profesional. Packing dan pengiriman, layanan lengkap. Kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Bibi, kamar Kapten Guan di mana? Itu, di dalam. Aku antar kamu. Jangan bergerak. Bibi, Kapten Guan berpesan. Jangan sampai kalian berdua bergerak. Kalau Kapten Guan tahu, pasti tidak akan memaafkan saya. Tante, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu ya. Baiklah, sudah capek ya. Kenapa? Kursi ini juga dibawa pergi? Tante, pimpinan bilang, tidak boleh ada yang tersisa satupun, pergi. Paman, aku pergi dulu. Tante, aku ibu.